لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله اللطيف الكريم الغفور الرحيم العزيز الحكيم ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian Ahad pagi kali ini akan saya mulai dengan menyampaikan salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita demikian. Suatu ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian seseorang yang akan menjadi penghuni surga. Para sahabat kaget, para sahabat penasaran, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Setelah Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah kemudian berdiri dan masuk masjid. Tidak lama kemudian betul melintas di hadapan para sahabat orang Ansar. Baru saja beliau mengambil air wudhu, kemudian wajahnya masih bercucuran air wudhu, tangan kiri nenteng sandal. Beliau melintas di hadapan para sahabat dan masuk masjid. Hadirin, besoknya kejadian ini persis terjadi lagi. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga. Para sahabat penasaran, yang ditunggu tidak lama kemudian melintas beneran.
Dan yang melintas ini adalah orang yang kemarin. Kondisinya persis. Habis air, ambil air wudhu, wajah masih bercucuran air wudhu, tangan kiri nenteng sandal, melintas di hadapan para sahabat masuk masjid. Di hari yang ketiga, kejadian ini persis terjadi lagi. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah tiba-tiba mengatakan, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga. Kemudian Rasulullah berdiri dan masuk masjid. Ditunggu oleh para sahabat, ternyata yang melintas ini adalah orang yang kemarin-kemarin. Kondisinya sama. Habis ambil air wudhu, wajah masih basah dengan air wudhunya, tangan kiri nenteng sandal, melintas dia di hadapan para sahabat, masuk masjid dia. Hadirin sekalian, Abdullah bin Amr bin Al-As niki penasaran, wong kisah jati ini sopo sih? Kok sampai Rasulullah mengatakan calon penghuni surga padahal dia masih hidup di dunia? Tidak mungkin kalau dia tidak memiliki amalan yang hebat. Habis sholat berjamaah, Pak, orang ini pulang. Ditutno mawon kalian Abdullah bin Amr bin Asid. Ditutno mawon. Sampai begitu hendak masuk rumah, disapa oleh Abdullah bin Amr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, mohon maaf sebelumnya. Sesungguhnya saya ini sedang ada masalah dengan orang tua saya. Dan saya bersumpah selama 3 hari saya tidak akan menemui orang tua saya. Karena itu izinkan Tuan, saya untuk nginep di rumah Tuan. Alhamdulillah, dengan senang hati, monggo silakan. Hadirin sekalian, padahal tujuannya Abdullah bin Amr ini ingin melihat aktivitas di malam hari yang dilakukan calon penghuni surga ini opo sih? Nginep, Pak. Di malam pertama macam leleh ayam saja, pura-pura tidur, tapi dia sesungguhnya nggak tidur. Ditelok, calon penghuni surga apa sih yang dilakukan? Begitu tengah malam beliau bangun dari tidur, nggak ada aktivitas khusus. Dia bangun tidur kemudian berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah sampai hendak subuh, ambil air wudhu, sholat subuh. Tidak kelihatan tanda-tanda dia sholat tahajud. Di hari yang kedua sama. Begitu di tengah malam dia bangun dari tidur, langsung berzikir kepada Allah sampai menjelang subuh. Tidak kelihatan, tidak ada tanda-tanda beliau sholat malam. Di hari yang ketiga sama. Di tengah malam beliau bangun dari tidur, langsung berzikir kepada Allah sampai menjelang subuh. Tidak ada tanda-tanda dia sholat tahajud. Akhirnya muncul, Pak, dalam benak Abdullah bin Amr rotok ngremehno. Ternyata nggak ada amalan-amalan istimewa yang dilakukan orang ini. Akhirnya beliaunya macam frustasi saja, pamitan. Kata Abdullah, Tuan, mohon maaf, saya mau pamit dengan Tuan, dan saya terima kasih atas mengizinkan saya nginap di rumah Tuan. Cuman terus terang Tuan, sesungguhnya saya ini tidak ada masalah dengan orang tua saya. Sesungguhnya saya ini baik-baik saja hubungan dengan orang tua saya.
Cuman kami penasaran Tuhan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga. Kami para sahabat ini menanti siapa yang akan melintasi. Ternyata Tuhan. Di hari yang kedua persis Rasulullah mengatakan akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga. Kami menunggu, kami menanti, ternyata Tuhan yang melintas. Di hari yang ketiga pun sama. Kami ingin mengambil suri tauladan dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ini punya amalan istimewa apa sih? Ternyata selama 3 hari saya bermalam di rumah Tuhan, tidak kelihatan panjenengan punya amalan yang khusus. Bahkan kelihatannya lebih hebat dari para sahabat Rasulullah yang lain. Beliau tersenyum, Pak. Banjur menjawab, ya, seperti Tuhan panjenengan. Lihat, saya tidak punya amalan-amalan khusus. Cuman, selama saya hidup di dunia ini, saya tidak pernah memiliki rasa hasad, iri hati, dengki kepada siapapun. Saya tidak pernah memiliki hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kata Abdullah, ini Pak, ini yang membuat panjenengan itu menjadi orang yang hebat, yang istimewa lebih dari kami-kami. Hati ini resik. Nah, hadirin sekalian, ternyata dalam banyak riwayat itu Pak, ada sebagian orang yang sangat istimewa kedudukannya di alam akhirat nanti. Bahkan bisa masuk surga orang yang masih hidup di dunia. Karena amalan-amalan yang menurut banyak orang itu remeh. Sebagian riwayat ada yang mengatakan orang bisa masuk surga karena menyingkirkan duri saja. Ada orang yang bisa masuk surga karena menolong binatang saja. Bahkan ada yang membunuh sampai 100 orang coba. Tapi Allah takdirkan akhirnya masuk surga. Bahkan ada dalam satu riwayat, uang niku mboten nate nglakoni ibadah belas. Sholat pun sekali enggak pernah. Tapi Rasulullah mengabarkan dia masuk surga. Ada sejarah zaman dulu itu Usairim namanya, dia tokoh masyarakat Pak. Apa melebu Islam, isin dia, sungkan, kaenak karo kaumnya. Tapi sesungguhnya dia memiliki keinginan kuat untuk bisa masuk Islam. Begitu terjadi peperangan Uhud, wis muntap keinginannya, akhirnya dia bersyahadat. Begitu masuk Islam, ambil pedang langsung Allahu Akbar, ikut perang. Sampai beliau ditebas pedang. Jatuh dia, luka parah dia. Begitu peperangan selesai, orang kaget ngumpul semua. Loh, ini Usairim ini. Kenapa dia bisa berada di sini? Begitu ditanya, karena waktu itu masih hidup dia. Pak Usairim, bagaimana mungkin Anda bisa berada di sini? Kamu perang ini membela umat Islam, apa membela kami, orang-orang kafir? Kata beliau, saya sudah bersyahadat dan saya sudah masuk Islam. Saya berperang membela agama Islam. Wafat. Ramai pembicaraan ini sampai ke telinga Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dia calon penghuni surga. Lu padahal gak tahu sholat yang niki Pak. Belum pernah sholat. Jadi yang hendak saya katakan, wong isok mlebu surga iku kadang-kadang ada faktor X
hanya dengan hatinya bersih dari hasad. Yang hendak saya katakan hadirin sekalian, hasad ini penyakit yang sangat berbahaya, Pak. Orang bisa terjerumus masuk neraka gara-gara hasad ini. Apa sih bahayanya penyakit virus hasad ini? Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, yang pertama, hasad itu dosa pertama kali yang terjadi di langit. Itu hasad. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah iblis laknatullah. Hasad terhadap siapa? Hasad terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Coba kita baca di dalam surat Sa'ad mulai ayat 71 sampai 77. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan manusia, akan aku ciptakan dia dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Nanti kalau sudah aku sempurnakan ciptaannya, aku tiupkan rohnya, maka aku perintahkan kepada kalian untuk bersujud, tersungkur, menghormat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Maka para malaikat tersungkur sujud menghormat Adam kecuali iblis. Istakbar, iblis sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk kelompok orang-orang kafir. Ketika Allah bertanya kepada iblis, iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Apa yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Apakah karena sombong? Apakah karena engkau merasa tinggi hati? Apa jawab iblis? Ana khairum min. Saya ini lebih baik dari si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan kami dari api sementara Adam dari tanah. Api jauh lebih bersih, lebih baik daripada tanah. Lagi pula Adam itu baru anak kemarin sore. Bagaimana mungkin saya mau tunduk kepada Adam? Iri hati, makhluk baru diciptakan, tapi malaikat yang lebih dulu diciptakan tunduk sujud kepada Adam. Iri, Pak. Jadi ternyata penyakit virus yang namanya hasad ini terjadi pertama kali di kolong langit ini. Pelakunya adalah iblis laknatullah. Sebab itu ne ono wong zaman sakniki, Pak, kok duwe penyakit iri hati, hasad terhadap pemberian Allah, hasad kepada orang lain, berarti dia anak buahnya iblis laknatullah. Sing nomor loro, hasad itu dosa pertama kali yang terjadi di bumi. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Qabil. Hasad terhadap siapa? Terhadap dulur kandungi dewi, Habil. Coba panjenengan cek di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haq. Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang peristiwa dua putra Adam alaihissalam. Ceritakan dengan benar ketika mereka
tidak diterima, korbannya si Qabil tidak diterima, korbannya si Habil diterima oleh Allah. Akhirnya muncul Pak hasadnya si Qabil niki, dendam, marah kepada dulur kandungnya sendiri sampai berucap, la aqtulannak, pasti engkau akan aku bunuh. Bener Pak, karena nuruti hasad itu tadi, dulur kandungnya sendiri itu dibunuh. Dan itu pembunuhan pertama kali yang terjadi di bumi ini karena hasad. Maka no Pak Bu nyuwun sewu, tiang niku nek duwe penyakit hasad niki masya Allah berbahaya. Gak seneng nek ndelok wong liya niku sukses, kreatif, luweh pinter, luweh apik. Hasad. Coba poin yang kedua ini saya kembangkan Pak, dalam konteks Indonesia niki. Harus saya katakan bahwa akhir-akhir ini umat Islam itu sering didolimi. Syariat agama Islam niku sering diacak-acak. Uang-uang sing apik yang lurus itu sering kemudian diintimidasi. Niki fakta. Pertanyaannya sekarang, dalam konteks Indonesia niki Pak, kaitannya dengan hasad ini, apa sih yang diperlukan oleh calon-calon pemimpin di Indonesia ini? Yang harus kita tekankan, kriteria yang harus memimpin Indonesia niki sing nomor setunggal niku harus memiliki kualitas spiritual. Wajib itu mutlak. Calon pemimpin bangsa Indonesia niku harus ahli ibadah. Calon pemimpin bangsa Indonesia ini harus paham syariat agama Islam. Kudu iso ngaji, kudu paham syariat, harus menyintai umat Islam. Dunia tahu bahwa negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Dunia tahu bahwa orang-orang Indonesia ini ahli ibadah, ahli sujud, ahli istighfar, ahli membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang hebat ini akan dipimpin orang yang bodoh tentang agama? Jadi opo Indonesia gingko? Bangsa Indonesia ini hendak dipimpin orang yang bodoh soal ilmu agama Pak, rusak, dan itu bisa memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kemudian wong sing apik-apik niki diintimidasi, diperlakukan, didengki, difitnah segala macam. Niki kembali kepada panjenengan Pak. Karena itu nggak boleh Pak. Orang Islam itu nggak boleh kemudian mengangkat seorang pemimpin yang bodoh masalah ilmu agama. Jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, ojo pisan-pisan selera mengangkat sebagai seorang pemimpin orang yang suka mempermainkan agama, orang yang suka memancing ilmu agama. Ngaku Islam tapi gak sholat, ngaku Islam gak bisa maca Al-Quran, ngaku Islam tapi bodoh masalah syariat agama Islam. Dipenging. Gak oleh. Kalau seandainya kemudian ada yang dukung mereka, awas, konsekuensinya bukan hanya di dunia, tapi nanti di alam akhirat juga. Allah gambarkan, idz tabarra'al ladzina tubi'u
minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Itu nanti antara orang yang dipilih dengan orang yang milih itu gegeran, Pak. Orang-orang yang milih, dia akan komplain kepada yang dipilih pemimpinnya. Hei pemimpin yang dulu saya pilih, ya apa ki nasibku ini? Allah sudah perlihatkan azab di neraka jahanam gara-gara aku milih panjenengan. Lah saiki piye iki tanggung jawabmu? Mereka singlar, Pak. Lah iku tanggung jawabmu dhewe. Gegeran saking singlar. Dan itu pasti akan terjadi. Yang kedua, Pak, calon pemimpin bangsa Indonesia ini wajib memiliki kualitas intelektual, kudu cerdas, dan kecerdasannya itu di atas rata-rata. Aja sampai calon bangsa Indonesia ini bodoh, IQ-nya rendah. Karena calon pemimpin bangsa ini akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia yang mereka jenius, mereka pinter. Dan jagone Indonesia ini bodoh, Pak, plongo, ya dikit bal-balan temen barek wong-wong iku. Harus cerdas, dan itu di atas rata-rata kecerdasannya rakyat Indonesia. Sing nomor 3, calon pemimpin bangsa Indonesia niki, Pak, mutlak harus memiliki kualitas moral. Akhlaknya kudu api, Pak. Tutur katanya, tingkah lakunya, segala macam. Aduh sampai rusak moralnya. Jangan dianggap remeh ini masalah akhlak, masalah moral ini. Ngomong itu harus yang baik, tingkah lakunya yang baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dan yang keempat, harus memiliki kualitas sosial. Kudu dermawan, kudu familiar, kudu suka menyumbang, membantu siapapun yang butuh bantuan. Ini wajib. Nah, hadirin sekalian, iki penyakit, Pak. Kadang-kadang beda yang didukung, kemudian akan muncul hasad itu. Wah, banyak, Pak. Sebab penyakit hasad ini bisa diderita oleh siapapun. Masyarakat biasa juga bisa dia memiliki penyakit hasad, apalagi para pejabat. Yang ustadz saja bisa, Pak, muncul penyakit hasad ini. Kalau dia bisa begitu, kenapa saya tidak? Cuman karena yang ustadz, yang ulama itu faham syariat, ngerti cara mematahkan dan menghilangkan sifat hasad. Maka no, Pak, Bu, hasad niku ono 3 tingkatan. Yang pertama, ketika ada orang yang ingin lebih dari dia, itu bagian dari hasad. Tapi hasad model ngeten iki sajane gak apa-apa. Kalau dia bisa sholat tahajud tiap hari, kenapa saya tidak? Kalau dia berkualitas, kenapa saya tidak? Tapi kualitas hasate hasad api. Ono sing nomor 2 niku, hasad itu muncul, dia punya niatan untuk mencelakai orang lain yang dihasadin itu. Ada lagi hasad itu, dia memiliki sifat hasad kepada Syiah, tapi begitu dia muncul sifat hasadnya, dia ingin merebut apa yang dimiliki oleh Syiah itu. Ini parah ini, Pak. Orang hasad ini bisa membunuh orang lain. Makanya Rasulullah itu memberikan nasihatnya, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad
kecuali dalam dua hal. Panjenengan titeni, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah man atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ketika ada orang yang diberikan oleh Allah tentang Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, suaranya bagus, faham isi Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, maka terhadap orang yang begitu panjenengan boleh hasad. Tapi hasad api, Pak. Ya Allah ya Rabb, si itu ya Allah pinter ngaji nih. Ini maca Al-Quran luar biasa hebat, enak didengar, faham ayat demi ayat, dan siang malam dia mengamalkan Al-Quran. Saya pengen ya Allah macam dia, jadikan saya macam dia ya Allah, faham Al-Quran, jadikan anak-anak kami faham Al-Quran macam dia ya Allah. Ini bagian dari hasad, tapi itu hasad diperbolehkan untuk motivasi. Justru malah nggak boleh. Ini masalah hal kebaikannya itu kemudian pasif, meneng. Ya wis awak dhewe wis tuwa kae iso ngaji, ya wis ben, ya gak oleh. Ya wis anak-anakku kae iso ngaji, ya wis bapak no, gak boleh. Pak. Dalam hal Al-Qur'an boleh hasad. Apalagi yang kedua kata Rasulullah, mengantahullahu malan fahuwa yunfiku ana al-laila wa ana an-nahar. Ketika Allah memberikan seseorang harta benda, kemudian orang itu dermawan, Pak, maknya suka berinfak dengan harta bendanya, membantu fakir miskin, anak yatim, masjid-masjid dimanapun dia bantu. Maka terhadap orang yang macam begini niki, panjenengan boleh bersikap hasad. Ya Allah ya Rabb, si itu ya Allah engkau berikan harta benda yang melimpah ruah ya Allah, tapi dia sangat dermawan, dia membantu siapapun ya Allah, saya ingin macam dia ya Allah. Ini hasad isine ngoten niki wow, angsal Pak. Mboten napa-napa. Hasad tapi niate api. Kelompok ngeten niki kathah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini minangka nasihat mawon. Panjenengan yang diberikan oleh Allah harta benda, Pak, usia sampun sepuh, harus ada sebagian harta benda panjenengan yang nilainya itu amal jariah. Niki sering kula ingatkan, sing nilai ini niku amal jariah, bisa wakaf dan lain sebagainya. Panjenengan duwe tambah 5 kotak, harus ada sebagian kotak-kotak tambah ini yang nilainya itu amal jariah. Sekalipun panjenengan sudah wafat bertahun-tahun, tapi panjenengan mendapatkan pahala terus. Kalau tidak, demi Allah saya katakan rugi, Pak. Duit tambah 5 kotak, terus ngomong kalian takmir, Pak Takmir, niki kula niki nggadah 5 kotak tambah niki Pak. Ini ada 1 tambah yang saya serahkan ke panjenengan. Ini sertifikatnya. Silakan panjenengan kelola. Silakan panjenengan mau jadikan apa. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah saya. Itu baru hakikat harta benda yang sesungguhnya. Yang duit-duitnya hanya berkisar urusan dunia saja. Iman, Pak.
Saya banyak menyaksikan orang-orang yang kaya raya, nggak punya amal jariah soal harta benda, wakaf nggak punya, hibah nggak punya, apa-apa nggak punya. Begitu dia wafat, dunyone niku diperebutkan oleh anak-anaknya. Anak-anak eka anak sing ngerti paham syariat, akhirnya gelut pak sadulur sa-anak ini ku wau. Itu iman nek ngeten iki. Jadi soal Al-Quran pak, panjenengan boleh hasad terhadap orang yang paham Al-Quran. Soal harta benda, panjenengan hasad boleh asalkan niatnya itu baik. Sing nomor 3, apa sih bahayanya hasad itu? Ternyata hasad ini adalah produk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Panjenengan cek di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yudhillunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan. Kebanyakan orang-orang Yahudi Nasrani itu menginginkan kalau seandainya kita umat Islam ini jadi murtad kita, jadi kafir kita. Dan itu karena hasud. Karena itu mulai dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, orang-orang Yahudi Nasrani itu Pak akan selalu menyerang kita umat Islam. Ya apa caranya kita itu dimurtadkan, mengikuti agama mereka, mengikuti tingkah laku mereka, mengikuti pola pikiran mereka. Keseneng orang-orang Yahudi Nasrani itu melihat umat Islam itu kompak, aman, ayem, gak seneng. Gak seneng orang-orang Yahudi sampai kapanpun negara-negara Islam itu bersatu, gak seneng. Karena itu dengan berbagai macam cara kita umat Islam ini akan dibenturkan Pak, diacak-acak. Dan lewat pintu ini mereka pun sebagian sudah banyak yang sukses. Delokan ae Pak. Antar individu, antar kelompok di dunia ini, wabil khusus di Indonesia ini suka gegeran. Suka gegeran, suka bertengkar. Lu seneng Pak. Iblis seneng, syaitan seneng. Orang-orang Yahudi Nasrani seneng. Karena itu Rasulullah ketika mengatakan umat Islam ini akan menjadi macam buih saja, itu karena statusnya Islam. Kalau tingkatannya beriman Pak, kokoh, nggak mungkin bisa diacak-acak. Gak bisa Pak. Kalau tingkatannya sudah beriman kepada Allah, kuat, kokoh, gak bisa Pak diacak-acak. Tapi kalau sekedar Islam saja, macam buih, nganut, ngalor, nganut, ngidul, dikasih sembako, luntur agamanya. Kelompok ini banyak. Jadi, nek gak kepengin kita ini jadi anak buahnya iblis. Nek gak kepengin tadi duluri Qabil, gak kepengin tadi CS-nya orang-orang Yahudi Nasrani. Jangan sekali-kali memiliki sifat hasad. Sing nomor 4 lah. Orang yang hasad itu sesungguhnya dia tidak menerima takdir Allah. Orang yang hasad itu hakikatnya tidak menerima takdir Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizki. Soal rizki antara satu dengan orang yang lain itu gak bodoh Pak. Kula mboten yakin panjenengan sing rawuh pagi ini dalam satu hari rizki ini podo kabeh. Gak mungkin. Mesti siji. Kalau seandainya ada dari panjenengan pegawai negeri sipil gaji ini sebulan podo, saya yakin rizki sing liya niku gak ngira podo.
tingkat kesehatannya yo gak podo, tingkat kebahagiaannya yo gak podo, pasti beda, Pak. Karena itu ketika Allah memberikan nikmat yang lebih kepada orang lain, gak usah kemudian sentimen, Pak, sakit hati. Itulah hebatnya orang-orang yang beriman ya, Pak. Kalau tingkatannya beriman, hati ini dikit resik, Pak. Takdir apapun yang Allah berikan, dia ikhlas. Itu baru orang-orang yang beriman. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Tapi ini hasad, Pak. Ya gak tahu urbi. Wong hasad itu menderita. Ono tonggone tuku sepeda motor, kelepek-kelepek mati. Sakit hati, ngapain coba? Ono model tiang niku hasud niku mulai cilik sampai pergantian generasi coba. Mbah ni wis hasad diganti anak-anaknya hasad, ganti putu-putri hasad. Antar keluarga niki saling hasad, jor-joran. Wonten Pak modelnya ngeten iki. Gak wawoan iku sampai berpuluh-puluh tahun antar generasi wis. Nek dihasati ku tuku mobil, tuku mobil dewe lebih mahal, lebih bagus. Lah gak iso urip suwe nek model ngeten iki. Menderita. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, Pak. Orang yang diberikan oleh Allah harta benda yang melimpah itu tidak otomatis itu bukti tanda cinta Allah kepada dia. Masih ingat panjenengan ketika saya ngomong masalah istisras? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minal Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istisraj. Kalau kalian melihat Allah tengah memberikan kepada seorang hambanya apapun yang dia cintai di dunia ini, maka sesungguhnya itu adalah istisraj. Dan istisraj ini bentuknya macam-macam, Pak. Isinya istisraj itu bisa harta benda, bisa ilmu, bisa kesehatan, bisa kekuatan. Ketika ada orang lain yang kaya, yang dimudahkan oleh Allah rizkinya, gak usah sakit hati dulu. Sing mendapatkan rizki yang melimpah ini pun jangan dulu bersenang hati. Bisa saja itu bentuk istisras Allah, jebakan. Ini hakikatnya adalah hukuman dari Allah. Ono wong nalika bisnis ku gul terus, Pak. Usaha sidik berkembang. Sing biasane niku sapa masjid rajin sholat berjamaah di masjid, gara-gara berkembang usahane, duwite akeh, rezekine lancar, gak ketok ning masjid. Wis mulai awas. Berkembangnya harta benda, melimpahnya harta benda, tidak otomatis itu bentuk kasih sayang Allah. Bisa saja orang ini sesungguhnya sedang dihukum oleh Allah secara pelan-pelan. Nanti kalau sudah mentok dia melakukan kekufuran kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan spontanitas. Mati ini dodok, belum sempat bertaubat kepada Allah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Wonten sebagian tiang niku sing jenenge sikil niki lho, Pak. Sikil niki. Ini digawe kelenceran niku cek ininge lah ngoten. Sidik-sidik ning kota, sidik-sidik keluar negeri, padahal menghabiskan ratusan juta duit, bahkan miliaran. Lu sikil niki lu cek ininge digawa pelayan kemana-mana. Tapi begitu kaki ini dipakai untuk sholat berjamaah, angel betul,
saja jarak rumah dengan masjid. Awas, melimpahnya harta benda tidak otomatis itu bentuk kasih sayang Allah. Bisa saja ini hukuman. Lenceran dan pundi-pundi numpak pesawat, akhirnya pesawatnya nuncek. Dereng sempat bertaubat kepada Allah. Allah hukum dia, Allah wafatkan dia secara spontanitas. Hati-hati, Pak. Jadi orang yang hasad itu sesungguhnya nggak paham syariat. Koyo-koyo gak terima. Allah memberikan takdir ini gak terima. Isa-isa ngoten, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia tarik untuk dirinya. Menderita, Pak. Orang yang begini ini menderita. Para nabi dan rasul zaman silam, hampir mayoritas uripe niku sederhana, enggak cor-coran. Bahkan cenderung banyak para nabi dan rasulnya uripe niku kurang-kurang. Kadang rong dino pisan kayak ketemu makanan, kadang berhari-hari enggak ketemu makanan. Bahkan Rasulullah Nabi kita sendiri dalam sejarah mengatakan sering bakal ketemu makanan, kelaparan itu sering sudah. Tapi dasar seorang nabi, seorang rasul nggak pernah kemudian menyalahkan Allah, nggak pernah kemudian ingin narik rezeki Allah berikan kepada orang lain, karena sumber ketenangan jiwa itu bukan di situ letaknya, Pak. Hati itu kalau rohani ini bersih, rohani ini kalau bersih, Pak, itu tandanya gampang, dia akan selalu berbuat kebaikan. Dia senang kalau ada orang lain melakukan kebaikan. Sekalipun sesungguhnya dia belum mampu melakukan kebaikan itu. Nek ono wong lalu lalang datang ke masjid, sholat berjamaah, mendengarkan nasihat-nasihat agama macam begini, dia senang. Masih ibaratnya dia sendiri belum mampu melakukan. Ini hati, ini rohani yang sehat. Rohani yang sehat itu dia qanaah, nerima dengan pemberian Allah. Warza bima qasamallah takun aghnan nas. Ridholah dengan pemberian Allah, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Ya Allah, ya Rabb, nyuwun sewu. Wong-wong sugih saniki niku lak kata ta, Pak. Sugih tapi gak iso menikmati harta bendanya. Sewogeh ngamar di rumah sakit saanane tangga jengruk. Nggawa apel, nggawa buah-bir, nggawa macem-macem klengkeng. Le sing lara plonga tok lolo tok. Gak wani mangan, malah sing mangan sing nunggu. Saudara, ayo jadi hamba Allah yang ikhlas, Pak. Bersihkan hati ini. Dan sekarang caranya ya apa? Agar kita tidak memiliki sifat hasan, ini bagaimana caranya? Yang pertama, ayo belajar syariat agama Islam ini dengan baik dan benar. Fahami, Pak. Fahami. Ini konsepnya dulu. Orang yang hidupnya kurang terus menderita, dan itu rata-rata karena gak paham syariat, gak mengenal Allah dengan baik, gak paham hakikat hidup di dunia ini apa sih, gak paham, karena gak paham syariat. Allah ditinggalkan, ning pikiran, ning hatinya hanya duit, cari duit. Kalau mau korupsi dah. Rumangsane urip ning donya ning hidup kekal dia. Karena enggak paham syariat. Tidak paham bahwa dengan memberikan makan minum kepada dia, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu dampaknya luar biasa dahsyat. Enggak paham. Karena itu, pahami Islam ini dengan baik dan benar.
tanamkan iman yang kokoh, merasa diawasi oleh Allah. Dan memang Allah selalu mengawasi kita. Itu harus ditanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Nah, awas nak, apapun yang kau lakukan Allah tahu nak, Allah melihat, Allah pasti akan memberikan sanksi. Itu ditanamkan dari usia dini. Hidup itu nanti akan nikmat, Pak. Wayai sholat, kalau sudah dibiasakan dari usia dini, enak Pak. Gak usah ngongkon, anak-anak mesti wis berangkat untuk sholat. Karena didalamkan dari usia dini, difahamkan syariat. Masih anak-anak ini belanja sesuatu di luar sana, anak-anak pasti bisa memilih-milih di sing apik makanan itu, mana yang gak baik. Dan itu harus berangkat dari syariat, Pak. Nyun sewu, jarine Rasulullah, wong lanang itulah haram tak Pak, hukum memakai emas itu. Haram hukumnya. Mbah diwujudkan ali-ali, mbah aroji, apa maneh kalung pakai emas, haram hukumnya bagi laki-laki. Tapi karena nggak paham syariat, betapa banyak orang-orang yang mengatakan Islam masih pakai emas itu. Banyak terjadi. Jadi kenakalan remaja, sifat hasad, rusaknya hati itu karena nggak mau belajar ilmu agama. Ini duduk begini kan enak nih Pak. Panjenengan mendengarkan nasihat-nasihat ilmu agama. Panjenengan Pak, Bu, nek golek calon suami, calon istri, yang golek sing model ngeten iki, Pak. Tapi nek golek jodoh kok model kaya nek antv kusin kowe kiran ben bengi kok ya. Angel. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah niku. Mau cari jodoh kok kemudian cari jodoh di kegelapan malam, di konser, ya angel golek wong apik, Pak. Bisa kedeluto itu nanti. Ketika kita datangkan, duduk di majelis ta'lim macam begini, Allah akan memberikan nasihat-nasihat ilmu agama. Yang kedua, harus bertaubat kepada Allah, Pak. Virus yang namanya hasad ini sangat berbahaya. Panjenengan nek ningali, virus yang seneng hasad ini kaya dening api yang membakar kayu bakar, Pak. Meraman terus sampai batangan kayu itu habis. Iku gambarannya hasad niku ngoten. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan ini, Pak, bisa rusak, bisa habis, terkikis habis karena sifat hasad ini. Dan itu jarang orang yang paham. Kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu bisa terkikis habis gak pahalanya, Pak, karena sifat hasad ini. Karena itu orang yang tingkatannya alim itu, Pak, ulama-ulama itu, nek ningali wong kok mobil apik-apik berjejer berpuluh-puluh, gak kira, Pak, kemecer itu. Orang yang alim gak kira kau mecer, kau pengen kaya dening wong-wong, akhirnya kepengen memiliki. Ada yang kemudian dibunuh si pemiliknya, dimaling, dicolong, diperampok. Nggak sampai ke sana. Orang itu kalau alim, dia paham syariat, ngerti hakikat hidup. Bukan macam pengikutnya Karun, ketika Karun tuh melewat dengan harta bendanya yang berlimpah, melongok nih kan, Masya Allah, kepengen kaya dening Karun. Tapi orang yang alim tidak, kasihan dia. Iki engkone alam akhirat panjang di penghisapannya kan harta bendanya, apalagi harta bendanya tidak digunakan untuk kebaikan. Karena itu hadirin sekalian, orang yang hasad menderita hidupnya kalau tidak mau bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kutu konconan karo wong-wong sing api, Pak, sing kona'ah.
dan harus sering mendengarkan nasihat-nasihat agama. Itu nanti sifat hasad ini akan hilang. Ini nanti sifat hasad itu akan hilang. Jadi kalau seandainya Allah mendatangkan sesuatu kepada kita, awas, itu hanya titipan Allah, melintas. Ojo ditekek neng hati, Pak. Jangan ditaruh di hati. Kalau seandainya kita punya harta benda 1 juta, 2 juta, kok kemudian hilang. Untuk orang-orang yang qanaah, yang ikhlas, yang alim ini, enggak kemudian disikapi dengan berlebihan, Pak. Nawangi jungkir balik karena kehilangan duit 1 juta, 2 juta. Tidak. Orang yang beriman tidak akan begitu sikapnya. Nanti akan nampak, akan kelihatan ini. Mudah-mudahan setiap kita, wabil khusus yang hadir malam ini, adalah hamba-hamba Allah yang hatinya dibersihkan oleh Allah dari sifat hasad. Mudah-mudahan setiap kita, wabil khusus yang hadir malam ini, diberikan kekuatan oleh Allah, iman yang lurus, sehingga tidak menjadikan harta benda ini segala-galanya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.